perlu kalian ketahui, sebagai seorang pelajar, maka yang harus pertama kalian lakukan adalah bahwa belajar ini, tujuan belajar ini bukan hanya sekedar mencari ilmu, tapi mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk apa kita ke sekolah kalau tidak bahagia? Untuk apa kita beraktivitas kalau tidak bahagia? Kamu main game, main gadget, pasti tujuannya ingin bahagia kan? Dan nggak mungkin ingin, saya ingin rudet, nggak mungkin. Termasuk kalau kamu ingin punya teman, pasti bahagia. Semua manusia itu tidak ingin mencari masalah, termasuk dalam pembelajaran. Belajar IPS, bahasa Indonesia, kita memiliki guru bahasa Indonesia yang sangat lembut, penuh kasih sayang, menyantuni. Itu menunjukkan bahwa kita akan bahagia. Kalau kamu belajar tidak bahagia, maka cepat acungkan tangan, Pak, mohon maaf, saya kayaknya kurang bahagia nih, mohon pembelajarannya. Nah, Bapak itu sama gitu. Bapak ingin kalian tuh belajar sama Bapak itu dalam keadaan suasana bahagia. Kalau ada yang sedih, jangan ditekan sendiri kalau sedih itu. Kalau kamu tidak bahagia, untuk apa belajar? Akan pernah bisa masuk. Orang sholat tuh pasti ingin bahagia. Makanya di akhir sholat tuh kita selalu mengucapkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Supaya bahagia dunia bahagia akhirat, dan bahkan kita ingin dijauhkan dari api neraka. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Inggris juga harus membuat kalian bahagia. Jangan membuat stres, terutama sekarang akan menghadapi tanggal 11 April kalian ujian sekolah. Ujian sekolah itu adalah puncak dari belajar kalian. Walaupun kita 2 tahun dalam keadaan pandemi, tapi Bapak salut kepada kalian, kalian tetap bertahan, kalian tetap semangat belajar. Itu menunjukkan bahwa kalian itu ada satu cita-cita yang mulia. Contoh seperti kalian mempertanyakan, ingin jadi apa cita-cita? Belum. Tentukan cita-cita apa? Belum. Cita-cita sebagai apa? Belum. Nggak apa-apa. Anda sebagai apa nanti? Ingin cita-citanya tuh? Belum. Ingin jadi apa? Belum. Jadi guru. Ya. Jadi guru ini jadi apa? Dokter, alhamdulillah. Jadi apa? Dokter. Dokter apa? Dokter kandungan. Ini apa? Dokter. Belum. Nanti kita ada simulasi. Ini jadi apa? Itu kan sudah sangat apa itu? Bilangin ini kemarin malah belum. Dia apa? Belum. Dia apa? Belum. Dia apa? Seorang yang berguna, tapi harus spesifik. Semuanya pasti berguna ya. Ini apa? Spesifiknya. Ya. Belum. Dia apa? Tidak apa? Belum. Oke. Papa berterima kasih kepada yang sudah punya cita-cita, dan yang belum nggak apa-apa. Tapi awas jangan punya cita-cita dari bidan seperti Bapak. Karena satu-satunya yang gagal cita-citanya Bapak ya. Bapak kan dulu ingin jadi bidan. Kenapa ingin jadi bidan? Tujuan, cita-cita. Sepak bola tidak akan ramai kalau tidak terjadi gol. Sehebat apapun permainan, kalau tidak gol, gak ramai aja. Hasil seri mana bukan hasil yang mengenakan kan? Tapi kalau terjadi gol, itu Pak pasti akan menyenangkan. Cita-cita ini, mohon dengarkan. Cita-cita ini nanti akan melahirkan spirit. Apa spirit itu?
Semangat untuk apa? Semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk belajar, semangat saling sharing, semangat cari pengalaman. Nah, dari sinilah maka kamu akan muncul menjadi orang yang sukses. Sejak sekarang kamu harus punya cita-cita. Supaya hidup kamu semangat terus. Setuju? Dari yang belum punya cita-cita tadi, Bapak nanya lagi sekarang. Sekarang cita-citamu apa? Satu pilihan aja. Ya? Ya? Jadi ajangan? Jadi ajangan? Alhamdulillah. Jadi apa? Belum, masih belum menentukan. Bisa kelihatan yang belum menentukan itu dari spiritnya. Ya apa? Belum, masih belum. Ya apa? Masih belum. Oke. Tapi mudah-mudahan informasi ini kamu nanti di rumah direnungkan. Oh, sekarang saya harus punya cita-cita. Kalau sudah punya cita-cita, nanti kamu punya semangat hidup, semangat untuk menjadi orang yang sukses, semangat ingin membahagiakan keluarga. Ketika ditanya orang yang menikah, kamu cita-citanya apa setelah menikah? Saya harus mencari uang yang banyak supaya bisa menafkahi istri saya. Itu cita-cita. Terserah mau jadi pegawai, mau jadi wirausaha. Orang yang menjadi bisnismen itu orangnya hebat. Hebat itu bukan karena mastaka ya, tetapi dia apa coba, dia bisa mengatur waktu, bisa mengatur karyawan, bisa mengatur hidupnya dan tidak diatur. Orang bisnismen itu, so orang yang dagang, dia bebasnya. Kayak mana bapak pegawai, ada aturannya, masuk jam sekian, keluar jam sekian, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ada larangan, ada kewajiban gitu. Pegawai itu, pegawai, bapak guru, di pesantren ada ustad, ajengan. Ajengan coba, ajengan dia memiliki kewajiban, tapi dia bebas dia. Ya enggak? Bebas dia berdakwah di mana saja, tidak ada waktu yang menahannya. Menyampaikan ilmu sesuai kemampuannya. Maka penghasilan pun akan berbanding lurus. Orang yang bisnismen itu tidak usah heran kalau ada yang berpenghasilan 1 miliar sehari. Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sekarang namanya Mendikbudristek namanya itu, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Beliau adalah founders, pendiri dari Gojek. Ojek online itu yang beliau yang mendirikan itu. Beliau lagi tidur, uang masuk, kan transaksi terus. Belum GoFood-nya, itu bisnis macam pada situ, fokus sampai itu. Tidur aja ada bayar. Tapi kalau pajak penghasilan, Ya? pajak penghasilan. Tentu pajak penghasilan ada 10%. Tapi kan berbanding lurus dengan penghasilan makin tinggi ya makin pajak tinggi juga ya. Pendapatan 1 triliun ya kalau bayar sekitar 10 miliar ya nggak apa-apa. 1 triliun tuh. Kebayang 1 triliun coba kalau berikan kerupuk lumayan kan? Ya. Bapak penghasilan kalau pegawai negeri sekitar 4-5 juta. Tapi kalau bisnismen, YouTuber, ada yang sebulan bisa mencapai 100 juta, ada yang rame-rame sampai 20 miliar cuma. Itu bisnismennya gitu. Itu yang didorong dari wirausaha, jadi pengusaha. Ya, sekarang harus mulai cita-cita. Sebab yang perempuan tadi yang belum punya cita-cita, sekarang harus punya cita-cita nih. Cita-cita apa? Tentukan. Ini antar perusahaan teman. Ya. Desainer, good. Desainer. Desainer itu businessman juga, businesswoman. Anda jadi apa? Ingin apa? Guru. Alhamdulillah. Ada yang jadi dokter. Oh, dokternya mahal, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin dari Allah.
Dulu di SMP 1 Sipokor itu ada yang namanya Kiki Saputri, dokter gigi Kiki Saputri. Sekarang berkarir di klinik Permata Hati yang dekat Arafah itu. Itu alumni sini, kelasnya di sini, kelasnya di sini. Dia bertanya nih, Pak, saya sebaiknya kemana Pak? Kamu cita-cita pengen apa? Dokter Pak. Udah, kamu jangan sekolah di sini. Kamu harus pergi ke Cimahi atau Bandung. Kenapa gitu? Kenapa di sana Pak? Di sana kamu akan menambah ilmu, menambah pengalaman, menambah teman, menambah pengetahuan, menambah relasi. Apa yang terjadi coba ketika dia sekolah di Bandung, dia sama Bandung, akhirnya dia mendapatkan beasiswa gratis sekolah dan sampai ke Universitas Gadjah Mada di Jogja di Fakultas Kedokteran sesuai dengan cita-citanya. Cita-cita itu semangat. Saya punya dokter, harus jadi dokter. Semangat itu belajar terus. Gak bisa carinya jadi dokter. Akhirnya dia jadi dokter asli, kemudian lulus dan berkarir sebagai dokter. Dokter Ius sama. Bapak tanya waktu kelas 8 dulu, kamu mau cita-cita apa? Dokter Pak. Teruskan, semangat. Dibuatkan agenda di bukumu. Saya harus jadi dokter. Apa yang ditempuh? Saya harus belajar matematika, IPA, fisika. Teman, dokter gitu. Saya ingin jadi guru. Di guru apa? Guru bahasa. Nanti kamu harus rajin di IPS-nya, bahasanya. Gitu. Saya jadi ustaz. Nanti harus belajar agamanya, pedalang pesantrennya, kaji kitab-kitabnya. Pasti tercapai. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana kemauan, di situ ada jalan. Pasti itu. Dan semua cita-cita itu berawal dari proses, dan proses tidak akan pernah menyalahi hasil. Orang yang ingin jadi atlet, dia akan berjuang jadi atlet, olahraga terus menerus, maka dia pasti jadi atlet. Pasti itu mah. Dan janji Allah itu mah. Dan kita mah kadang-kadang saya tidak tercapai cita-cita saya, ya ada sungguh-sungguh kitanya. Apa semua yang sholat itu bakal diterima oleh Allah? Belum tentu. Tapi yang diterima oleh Allah itu sholatnya yang sungguh-sungguh pasti. Ya. Orang yang sholat yang sungguh-sungguh itu adalah allazina yazununa mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang merasa ditatap, dilihat oleh Allah sehingga dia khusyuk, dia khusyuk betul-betul. Ketika takbir Allahu Akbar, dia mengharamkan seluruh kegiatan di luar sholat. Tapi mah kita Allahu Akbar, kemana wae gini? Ingat liwat, ingat main game, main gadget, ingat bermain sama teman. Lagi sholat nggak? Maka disebutnya sholat apa? Coba sholat mengembara namanya itu. Baca Fatihah, Fatihah dibaca, tapi kemana mah berawal. Bahkan ada yang sambil lucuan, kalau kamu kehilangan sesuatu, uang, kehilangan barang, itu sholat aja katanya. Dan sholat langsung sambil mikir kan ya. Begitu Allahu Akbar, tadi urangnya balik sekolah ya. Di bekas dina bubur semua. Begitu urang wudu, tasnya kemana ya? Allahu Akbar. Tasnya masih nyasumur gitunya. Sami Allah liman hamidah. Tasannya Allah nya asal ada sumur gitu. Allahu Akbar. Terus lempet ayeuna gitu assalamualaikum salam gajleng. Orang lain mah Allahumma antas salam, dia langsung Allahumma lantas jalan. Celuk sumur. Dicari ternyata ada. Dan kita mah sholat itu nggak sambil malam tuh. Maka fawailul lil musallin. Silahkan orang yang sholat itu yang lalai, yang kadang-kadang sok nyampilakeun sholat. Ya. Nah belajar pun begitu. Bapak kenapa menyampaikan begini supaya belajar kamu benar-benar fokus. Fokus itu bahasa agamanya yaitu khusyuk. Konsentrasi, fokus ke pelajaran. Makanya Bapak sangat senang ke kelas 9B bersih. Berarti kamu fokus
fokus mendengar perintah guru, wali kelas, bersih. Kelas lain juga bersih, Bapak terpaksa dia ada videonya. Bapak nyapu sendiri. Nyapu itu bukan Bapak ingin dipuji, karena guru mah namanya guru itu digugu dan ditiru. Mau digugu di gimana kalau Bapak nggak memberi contoh? Ya enggak? Orang tua kita akan digugu kalau orang tua kita memberi contoh. Sholat. Orang tua kita nggak sholat, digugu mah. Kayak gitu. Nanti suatu saat kamu punya anak, nanti. Punya anak nanti. Nanti kamu punya anak. Budakeun. Nah, mudah-mudahan ini berguna bagi kalian dan menjadi pemikiran yang berharga. Nanti suatu saat ketika Bapak meninggal, terus kamu nanti berjumpa dengan Bapak, karena kamu duluan yang meninggalnya kan? Nanti berjumpa lagi, oh Pak bener, dulu pernah Bapak ngomong gini. Ternyata saya sekarang tercapai cita-citanya. Alhamdulillah. Silahkan Bapak bersuka itu, saya harus menyelesaikan dulu Pak di sini Pak, di Geula. Mudah-mudahan semua kita masuk, amin. Amin. Sekarang Bapak akan konfirmasi. Bapak